Assalamualaikum Sobat Loker Tawa. Halo, kembali lagi bersama kita di channel YouTube Loker Tawa. Dan seperti yang kita udah bahas di Instagram Loker Tawa, kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah kita bikin di Snapgram mengenai Q&A. Dan di sini gue sudah kedatangan admin dari Instagram Loker Tawa atau Portal. Dan sebelum kita mulai ke Q&A, gue mau rekomendasi buat kalian nih, ada cemilan yang sangat enak, gurih, dan sangat murah meriah. Nih, di sini kita ada basreng yang sangat enak. Ini ada basreng daun jeruk. Rasanya enak banget loh, Bang. Lu mau nyoba nggak? Boleh. Beli di mana nih? Cara belinya di mana? Kalian bisa kepoin Instagramnya di snackin_28. Ini ada basreng, ada makaroni dan lain sebagainya. Kalian bisa order dan kepoin di Instagramnya snackin28. Tell me like a Hellcat. Oke, langsung aja kita langsung jawab pertanyaan kalian, sudah kita tampung dari Instagram Loker Tawa. Langsung aja Bang Ato, coba sebutin pertanyaannya dari siapa aja. Gue makasih dulu yang udah buat ngasih pertanyaan buat kita ya. Dan di pertanyaan ini gue menjanjikan giveaway, menjanjikan dapat voucher belanja ya. Nanti mungkin pengumumannya di akhir video dan tonton sampai akhir karena kita langsung memberi jawabannya di dalam video ini. Untuk pertanyaan dari IG Loker Tawa, Kevalina bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan antara lowongan kerja asli atau palsu? Ini gue jawab menurut pengalaman gue aja ya, dan setahu gue gitu kan, bahwasanya kalau misalnya lowongan kerja palsu dan asli itu dibedakan dengan cara yang pertama. Untuk yang asli, dia biasanya tidak memungut biaya apapun kecuali lewat BKK atau yayasan. Kadang kalau lewat BKK dan yayasan itu kita ada biaya administrasi, cuman itu juga benar. Kemudian yang asli juga pemanggilannya biasanya lewat email atau telepon dari kantor. Ada juga atau pemanggilan lewat WhatsApp. Zaman sekarang kan lagi pandemi, interview by online lewat WhatsApp dan lain sebagainya gitu kan. Cuman untuk yang palsu nih, hati-hati buat kalian nih. Lowongan kerja palsu biasanya tertera banyak banget di website di Google. Kalau misalnya kalian cari lowongan kerja apa gitu kan, di situ pasti tertera lowongan kerja misal PTA gitu kan. Di situ kalian pasti disuruh daftar lewat SMS, kirim data diri, nama apa gitu kan. Dan nanti pemanggilannya itu pun bukan langsung di PT-nya, bukan di perusahaannya. Kalian pasti bakalan diarahin ke ruko atau tempat si penipu itu. Itu sih yang gua tahu. Nah, nanya nih Bang, tadi Abang ngomong BKK apa? BKK sama yayasan. BKK tuh apa sih, bedanya sama yayasan apa ya Bang ya? Nah, mungkin kalau belum tahu ya Bang. Oke. Kalau dari sepengetahuan gua, BKK itu kan singkatan dari Bursa Kerja Khusus ya. Dan itu biasanya bekerja sama dengan sekolah SMK sih, terutama SMA nggak mungkin dia kerjasama dengan BKK. Di situ dia kerjasama dengan berbagai macam perusahaan yang nantinya kalau misalnya kalian sudah lulus, kalian akan direkrut ke perusahaan A, B, C menggunakan jasa BKK dari sekolah tersebut. Dan itu biasanya dikenakan biaya administrasi dari BKK. Nggak mahal sih, paling mentok 70.000 lah. Kalau pengalaman saya Bang, waktu lewat BKK saya bayar zaman saya masih 35.000. Nah, kan tergantung sekolah kan. Nah, kalau bedanya yayasan apa Bang? Nah, kalau yayasan itu biasanya dia sudah berdiri sendiri, nggak kerjasama dengan sekolah, jadi itu untuk umum. BKK juga untuk umum, cuman dia kerjasamanya tadi yang gue bilang lewat sekolah kerjasamanya. Kalau yayasan, dia sudah berdiri sendiri, mempunyai lisensi perusahaan sendiri. Misal ada yang kita ketahui yang sangat terkenal di daerah Cibitung, ada tuh yayasan gitu kan. Di situ dia bisa merekrut berbagai macam dari spesifikasi perusahaan, mintanya ABC gitu dari perusahaan ini, mintanya ini gitu kan. Dan biasanya sih dia nggak ada pendaftaran di awal, cuman biasanya dia untuk medical check up. Ini pengalaman gue sih, medical check up dia bayar sendiri, tapi itu benar masuk.
Pernah punya pengalaman masuk yayasan di PT apa bang? Pernah. Sebut aja kali nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, sebut aja. Tahun 2017 gue masuk di PT Mitsubishi Motors Kramayuda Indonesia lewat lewat Yayasan Oki Benjaya Persada yang di Delta Mas. Nah itu Recommended ya bang? rekomendasi banget. Itu bener-bener kita proses dari awal tuh nggak ada biaya. Terus kita ada rekrutmen proses kayak tes fisik, psikotes, interview dari pihak yayasan dan interview dari pihak perusahaan. Nah, dan seperti yang gue bilang tadi, untuk medical check up kita biar sendiri, itu ya biasalah normal sekitar 300-400. Berarti selain kita mengirim lamaran, kita coba juga ngelamar lewat yayasan dan lewat BKK itu recommended banget ya buat kita. Betul, cuman hati-hati, yayasan juga banyak yang abal-abal. Lo harus cari tahu juga kayak ulasan-ulasan di Google kan banyak tuh. Ini penipuan atau benar gitu kan, atau enggak mungkin BKK. Kalau BKK sih gue 100% yakin, cuman kalau di BKK kuotanya misal perusahaan betul 10 nih. Kalau BKK itu ngambilnya bener-bener ya udah diambil semuanya gitu. 1000 orang. Nah, tapi yang diambil 10 orang. Tapi kalau yayasan enggak, beda. Kalau yayasan misalnya butuhnya 300 ya paling dia ngambil 400, diseleksi bener-bener yang 300 diambil gitu sih. Oke. Itu bedanya untuk yang tadi pertanyaan dari siapa? Valina. Nah, ada lagi nih yang pertanyaan menarik nih. Dari Fazluhaki. Underscore 23 Min, sertifikat OSIS penting nggak Min di CV? Dan contoh sertifikat apa aja yang harus masukin di CV? OSIS. Sertifikat OSIS itu sebenarnya nggak perlu dicantumin sih. Gue juga punya temen HRD ya. Jadi untuk sertifikat OSIS itu sebenarnya nggak usah perlu dicantumin. Yang terpenting dilihat dari HRD itu sebenarnya umur, pengalaman, sama sesuai kualifikasi atau enggak sih. Kalau misalnya umurnya misalnya mentok 25 ya lu udah lebih dari 25 ya kemungkinan besarnya nggak kepanggil gitu. Tapi untuk kadang kalau sebelum interview kan ada form, kalau kalian udah pernah kerja ya, ada form yang menunjukkan bahwa pernah ikut organisasi apa. Nah itu baru di situ dicatat. Tapi untuk di CV enggak sih. Tapi menurut lo gimana? Kalau saya pengalaman gue ya bang, gue kan Loker Tawa kan buka jasa CV juga nih. Betul. Gimana nih Bang Fakih? Ada nggak Bang Fakih untuk yang menyertakan sertifikat OSIS? Biasanya perusahaan ada yang sering nyantumin, ada yang enggak. Oh, ada yang sering nyantumin, ada yang enggak. Tapi selama bikin CV ada? Yang penting kelihatan di CV bahwa dia pernah punya sertifikat ini. Organisasi apa gitu ya? Tapi ya kalau selama saya kerja di daerah Bekasi Kabupaten gitu, daerah Cikarang, ada juga perusahaan yang minta sertifikat olahraga gitu. Ada yang lu masuk lewat kerja tuh lewat jalur olahraga. Mungkin itu boleh tuh dicantumin sertifikat olahraga atau kalau mungkin ada ya. Jadi saat lu ngelamar, gue juara 1 nih kompetisi misalkan futsal se-Bekasi. Itu mungkin bisa jadi rekomendasi buat perusahaan untuk menerima lu di perusahaan. Oke, jadi balik lagi nih teman-teman, berarti lo harus ngeliat kualifikasi dari si perusahaan tersebut. Dia minta sertifikat organisasi OSIS atau enggak, atau minta sertifikat olahraga. Nah misalnya perusahaan A nggak minta nih ya lo nggak usah dicantumin di CV. Cuman kalau misalnya perusahaan B minta ya lo cantumin. Jadi lo harus bikin CV semenarik mungkin dan perbedaan mungkin. Nah lo bisa bikin nih di Loker Tawa. Lo bisa kepoin Instagram kita Loker Tawa gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ellen Juliana .9. Kak, emang bener banget ya kalau teman kerja itu pengaruh paling buat orang dalam? Temen kerja pengaruh banget jadi orang dalam. Maksudnya gitu ya? Kak, emang saya ulang ya. Kak, emang bener banget ya kalau teman kerja itu pengaruh paling besar di dunia kerja buat masuk orang dalam? Ini masih gue tangkap sih pertanyaannya gimana gitu. Kalau yang gue tangkap ya, misal temen lo kerja, terus lo belum kerja gitu, dia temen lo gitu, kerja di salah satu perusahaan, terus lo berharap dia jadi orang dalam gitu kan? Iya, mungkin seperti itu kali ya. Kalau menurut gue tergantung. Kalau misalnya temen lo jabatannya udah tinggi ya, mungkin bisa. Cuman sepengalaman gue punya temen yang jabatannya udah tinggi juga pun, dia masih punya keluarga gitu, dan lo only friend gitu, cuma temen, ya mungkin bisa, mungkin ya. Dan menurut lo gimana? Tapi kalau ya nggak munafik ya, kalau zaman sekarang nyari kerja itu lewat orang dalam ya menurut gua nggak munafik, karena
beberapa kali juga lewat orang dalam. Ya, Dibilang pengaruh besar enggak, dibilang enggak, ya kembali lagi ke gimana lu rezeki lu deh. Balik ke rezeki. Kalau menurut gua, karena lu lewat orang dalam pun belum tentu lu lolos gitu, kalah sama yang bayar.